Udah Giri, itu mau di-record ya? Terus sebagai wadah untuk anak muda Minang menuntut ilmu agama, serta mengembalikan gairah anak muda Minang untuk yang menghidupkan kembali ciri khas anak muda Minang berbalik ke surau. Kita tahu surau adalah titik poin penting untuk pembangunan karakter anak muda Minang di masa dulu. Generasi Mas Minang terbentuk dari surau. Maka kita ingin kembalikan lagi generasi Mas Minang itu. Selanjutnya di 2017 kita udah banyak, sampai 2018 kita udah banyak kegiatan juga, kegiatan kayak diskusi offline ya, offline bersama Ustaz Akmal yang pertama di Jakarta. So, alhamdulillah antusiasnya sangat banyak untuk anak muda. Semoga terakhir kita udah sekitar 2 tahunan kita sempat tertidur, dan alhamdulillah Ustaz Akmal kembali membakar semangat kita di akhir tahun ini untuk menghidupkan kembali Hamka. Mengingat banyaknya zaman yang sudah mulai keras ya, maksudnya banyak pemahaman yang merongrong anak muda Minang yang sudah tidak memiliki jati dirinya lagi. Makanya di sini kita bersama untuk agar bisa bersama-sama mengembalikan marwah Minang yang berbalik ke surau sesuai dengan falsafah adat pesan syarat bersandi kitabullah. Doakan semua Nusana, Uda, Uni, Ibu, apa yang disiko, biar kita lebih fokus ke depannya untuk memaksimalkan lagi kegiatan Hamka, baik itu kegiatan online seperti ini, offline. Kalau sudah lepas dari era corona ini, kita bisa kajian offline, terus kita bisa kegiatan yang banyak lagi lah gitu. Baik, itu aja dulu dari saya. Nanti mungkin bisa ditambahkan lagi. Kita langsung kembalikan kepada Ustaz Akmal ya untuk mengisi diskusi kita dan pembacaan artikel Istiqomah Buya Hamka. Silakan Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dikarenakan iman dan Islam tadi, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian offline kita. Ya, betapapun kita pasti ingin ketemu secara kajian online, ya. Walaupun kita pengen ketemu secara offline, tapi inilah yang qadarullah, inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Tadi sudah dijelaskan oleh Daben ya bahwa kita mengawali dahulu kita mengawali pendirian halaqah anak Minangkabau ini, Hamka ini dengan niat yang baik, maka sangat sayang sekali kalau tidak kita lanjutkan, ya. Apalagi sekarang kita melihat bagaimana ada dua sisi ya. Di satu sisi banyak pemuda Minangkabau sendiri yang merasa prihatin dengan keadaan kita sekarang, karena kita dulunya terkenal orang Minangkabau itu ada bersandi syarak bersandi kitabullah. Ya, terkenal kita ini sangat kuat memegang syariat, sangat kuat kebanggaannya terhadap Islam, tapi ya banyak yang merasa sekarang
pemuda Minang sudah tidak seperti dulu lagi. Ya. Tapi di sisi lain, walaupun ada sisi keprihatinan, tapi ada juga sisi yang membanggakannya. Kenapa? Karena dalam banyak kejadian belakangan ini, beberapa tahun ini, kejadian yang sifatnya politis barangkali ya, banyak juga orang merasa orang Minangkabau ini walaupun sudah beda dengan yang dulu katanya gitu ya, tapi di sisi lain banyak yang merasa kita nih apa ya, sebagai suku bangsa yang sangat membanggakan ya, karena kita masih kuat sekali membela Islam ya. Kita lihat bagaimana di aksi 212 ya, terkenal sekali bagaimana dari Sumatera Barat berangkat sekian pesawat ya, dipimpin oleh Ketua MUI Sumatera Barat yaitu Buya Gus Rizal ya. Kemudian ada juga penolakan terhadap Islam Nusantara ya, yang itu sangat kencang sekali dari Sumatera Barat. Bahkan Sumatera Barat setahu saya yang pertama kali mengeluarkan statement yang pernyataan yang resmi ya, bahwa MUI di sana menolak ya, konsep Islam Nusantara ya. Nah, kemudian terakhir banyak orang tidak memahami kenapa misalnya ada pemimpin adat kita ya, dari Majelis Kerapatan Adat tiba-tiba menyatakan dengan tanda kutip ya, memecat ya Pak Ade Armando sebagai orang Minang. Orang nggak mengerti kenapa Minangkabau bisa seerat itu kaitannya dengan Islam ya, sehingga orang yang dianggap banyak menista Islam maka nggak bisa diterima sebagai orang Minang ya. Banyak orang nggak bisa memahami itu ya. Dan jadi kita orang Minang ini berada di bawah spotlight gitu ya, di bawah sorotan ya orang-orang banyak. Mereka sedang mengamati kita, dan menurut saya ini adalah momen yang tepat untuk kita kembali, untuk kita tampil kembali ya. Dalam sejarah kita melihat banyak sekali ulama-ulama Minangkabau bahkan yang kelasnya dunia, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau kelas dunia, beliau Imam Masjidil Haram, tapi asli orang Minangkabau ya. Nah, kalau kita melihat sejarah, kita akan menyadari bahwa Minangkabau itu ya terhormat karena Islam ya. Ketika dia tinggalkan Islamnya, dia nggak terhormat seperti dulu lagi ya. Ya, itu berlaku kepada semua bangsa, bukan hanya kita saja sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mengembalikan kejayaan kita kembali ya, caranya bukan dengan membangkitkan asobiah misalnya, bukan dengan bersombong-sombong ria, tapi dengan mengembalikan jalan kita kepada jalan Islam ya. Nah, kebetulan ada komunitas yang namanya Hamka waktu itu bertemu dengan saya, dan kebetulan saya membuat tesis dan disertasi, sekarang sedang mengerjakan disertasi ya, yang berhubungan dengan Buya Hamka juga ya. Maka saya punya ide yang sederhana saja, kenapa nggak kita adakan kajian rutin ya, kita membahas pemikiran-pemikiran Buya Hamka ya. Buya Hamka itu bukunya ada lebih dari 100 judul ya, bukunya ada lebih dari 100 judul. Buku ada 100 judul, artikel tidak terhitung ya. Saya nggak bisa menghitung lagi jumlah berapa jumlah artikelnya, karena setelah saya teliti semua majalah Islam di masa lampau dari tahun 30-an sampai sampai beliau wafat tahun 81 ya. Semua majalah Islam pasti pernah memuat tulisan beliau ya, dan tulisan beliau ya, karena tulisan beliau pasti laku, pasti disukai orang ya. Oleh karena itu di semua majalah, dari majalah-majalah yang beliau pimpin, misalnya Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, Gema Islam, termasuk juga majalah yang tidak beliau pimpin, misalnya majalah Hikmah yang dipimpin oleh Pak Nathir, majalah Mimbar Ulama tentu saja karena beliau ketua MUI ya. Kemudian majalah yang lain semuanya pernah ada. Ada majalah Mishkah misalnya ya, majalah yang tidak terlalu lama umurnya tapi ada juga Buya Hamka di situ. Ya, jadi ini kita bicarakan ulama yang sangat produktif dalam menulis, maka menurut saya kalau kita baca tulisannya satu persatu yang pendek-pendek saja, nggak semuanya ya, saya rasa kita nggak akan kehabisan bahan. Ya, tadi saya bilang ada 100 judul bukunya. Ya, kalau Tafsir Al-Azhar itu 1 judul namanya, walaupun 30 jilid.
Ya, jadi 30 juz buku namanya satu judul juga. Jadi kita bisa bayangkan 100 judul buku itu saya rasa kita nggak akan selesai kalau kita bahas sedikit-sedikit saja. Nah, yang akan kita bahas pada pagi ini, bukan pagi ya, siang ya. Siang hari ini kita akan bahas artikel yang berjudul Istiqomah. Ya, Istiqomah ini adalah artikel yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat edisi pertama. Ya, Panji Masyarakat edisi pertama. Panji Masyarakat adalah majalah yang Buya Hamka pimpin sendiri. Ya, ini edisi perdananya tanggal 15 Juni 1959. Ya, jadi kalau sekarang tanggal 21 Juni ya. Jadi dekat sekali lah ya. 15 Juni 1959. Tepat kira-kira 1 bulan atau setengah bulan sebelum terjadinya dekret presiden. Ya. Dekret presiden waktu itu membubarkan konstituante dan Buya Hamka termasuk anggota konstituante. Ya, tahun 60 setahun kemudian Masyumi dibubarkan. Ya, jadi waktu itu kondisinya sedang sangat penuh turbulensi dan tahun 59 teman-teman yang sangat berhubungan dengan orang Minangkabau, tahun 57, 58 itu adalah tahun-tahun terjadinya turbulensi di Sumatera Barat karena PRRI. Ya, ada masalah PRRI di situ. Jadi Pak Nasir terlibat di PRRI, ya, semua banyak tokoh-tokoh Minangkabau terlibat di PRRI. Mereka bergerilya di hutan-hutan Sumatera. Sementara Buya Hamka tidak melalui jalan seperti itu. Ya, Buya Hamka tetap di Jakarta. Ya, beliau mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Mesir. Kemudian beliau memimpin Masjid Agung Kebayoran Baru yang sekarang bernama jadi Masjid Al-Azhar. Ya, ini Kebayoran Baru. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, Buya Hamka malah memilih jalannya sendiri, jalan yang agak unik, yaitu beliau memimpin sebuah majalah. Majalahnya majalah yang bertopiknya kebudayaan, ya. Tapi lakunya bukan main, laku keras sekali. Dan menurut saya, ini penilaian saya pribadi, Panji Masyarakat pada era ini kalau dibandingkan dengan majalah-majalah Islam dari zaman reformasi sampai sekarang, ya, maka semua majalah kita zaman sekarang ini nggak ada apa-apanya. Ya, Panji Masyarakat tahun 59 sampai 60 itu luar biasa besar, luar biasa hebat sekali. Ya, kontennya bagus sekali, ya, sangat berbobot, ya. Ya, tapi mungkin karena berbobotnya itu pula, maka dia dianggap berbahaya. Maka tahun 60 dia sudah dibredel. Jadi 59 terbit, tahun 60 udah dibredel lagi. Udah nggak boleh terbit lagi. Ya. Tahun 62 Buya Hamka punya majalah lagi namanya Gema Islam. Ya. Nah, yang kita bahas sekali lagi adalah sebuah artikel judulnya Istiqomah. Ya. Kemarin pengurus sudah saya kasih filenya ya. Kalau mau dibagikan boleh. Dibagikan kepada ini biar kita bisa sama-sama baca ya. Nah, saya akan mulai membacakan Istiqomah, ya, artikel Istiqomah. Di beberapa tempat kita akan berhenti dan berdiskusi sedikit gitu ya. Istiqomah, ya. Bersamaan dengan tumbuhnya akal kita, tumbuh pula lah kepercayaan akan adanya zat yang maha kuasa. Bertambah lanjut perjalanan akal itu, bertambah nampaklah adanya kebenaran, keelokan, keindahan, dan kesucian di dalam alam sekeliling kita. Semuanya itu menambah kokohnya kepercayaan tadi. Memang, kadang-kadang ada juga timbul ragu-ragu akan adanya. Tetapi bila mana kepercayaan tadi dicoba melepaskan, terasalah bahwa keraguan tidaklah hilang, malah bertambah ragu. Sebab itu maka percobaan memastikan tidak adanya adalah mencoba membongkar apa yang telah berurat dalam hati. Ya. Ini Buya Hamka pernah menulis dalam buku lain, dalam bukunya Pelajaran Agama Islam, beliau mengatakan membuktikan tidak adanya Tuhan itu lebih sulit daripada membuktikan adanya. Ya. Sulit mengatakan tidak ada Tuhan itu sulit. Kenapa? Karena kalau kita lihat alam semesta penuh dengan keteraturan ini, kita mau bilang apa? Ya. Kita mau bilang apa? Apakah batu dilempar jadi tembok? Nggak mungkin. Ya. Tersusun sedemikian rupa bintang-bintang, planet-planet, sekian banyak meteor berterbangan, tapi enggak, 1-2 saja yang masuk ke atmosfer bumi, itu pun ukurannya jadi kecil sekali. Sudah hancur dengan atmosfer gitu ya. Kenapa kita bisa hidup beribu-ribu tahun di muka bumi ini? Ya, itu suatu hal yang
terlalu sulit kalau kita katakan kebetulan. Ya, jauh lebih mudah kalau kita mengatakan bahwa ini ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Ya. Sebab itu datanglah Sufyan bin Abdullah, kita lanjutkan lagi ya. Sebab itu datanglah Sufyan bin Abdullah yang bergelar Abu Amroh kepada Nabi Muhammad SAW, meminta fatwa yang segenggam picing tentang pendirian di dalam hidup. Abu Amroh minta diterangkan inti agama, yang jikalau pesuruh Tuhan itu mengajarkan kepadanya, dia tidak perlu bertanya kepada orang lain lagi. Ya. Ini sebuah hadis yang ada dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya. Rasulullah memberikan sekali jawab. Ujar beliau, katakanlah, aku percaya kepada Allah, kemudian pegang teguhlah pendirian itu. Dalam bahasa Arabnya, Qul amantu billah, thummastaqim. Ya. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Makanya judulnya istiqomah. Jadi Nabi Muhammad memegang teguh persediaan pertama itu. Kepercayaan pertama atau intuisi pertama, yaitu Allah ada dan aku percaya kepadanya. Sebab dia ada di dalam hati sanubari setiap manusia yang berakal. Ya. Allah ada dan aku percaya kepadanya. Ya, bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada, tapi percaya kepada Allah. Nah, ini maknanya macam-macam. Nanti akan dijelaskan dalam tulisannya. Ya. Kita akan mengembara di dalam hidup. Kita akan menempuh lautan dan daratan. Kita akan menempuh bunga kuncup dan bunga kembang. Akan menempuh pasang naik dan pasang turun. Akan menempuh angin sepoi dan angin puting beliung. Kita akan bertemu yang benar dan yang salah pun, yang elok dan yang buruk pun, yang indah dan yang jelek pun. Kita akan pernah merasa puas dan pernah juga timbul keraguan-raguan. Terang benderang dalam jiwa pun ada, dan ada juga masanya berjumpa gelap dan gulita. Wadduha walaili idza saja, ya. Ada waktu duha yang terang benderang, ada waktu malam gelap gulita. Tetapi satu hal tidaklah akan pernah padam, meskipun diakui pernah juga lidap disaputi awan. Namun hilang sama sekali dia tidak. Yang satu itu ialah kepercayaan akan adanya Tuhan. Kepercayaan yang satu inilah yang disuruh pelihara baik-baik, dipegang teguh-teguh. Sebab inilah pangkal permulaan bertolak dan ini pula keputusan dari segala hukum. Kalau di dalam alam besar cakrawala ada matahari yang tidak pernah padam cahayanya, maka di dalam alam kecil, yaitu insan pada diri kita, kepercayaan itu adalah mataharinya. Teguh memelihara dan memegang kepercayaan ini, itulah yang bernama istiqomah. Maka tegaklah dengan teguh, istiqomahlah. Laksana batu karang di ujung pulau, menerima hampasan segala ombak dan gelombang yang menggulung. Setiap ombak dan gelombang datang, setiap membawa zat yang akan menambah kokoh dirinya. Ya. Semakin kencang ombaknya, semakin kuat pendiriannya. Ya. Dan tegaklah dengan teguh, istiqomahlah, laksana sebatang pohon beringin di tengah padang. Menerima angin sepoi dan angin badai. Kadang-kadang berderak-derik, laksana akan terbang runtuhlah. Terhoyong ke kiri dan ke kanan, demi angin berhenti dan alam tenang. Dia tegak pula kembali, dan uratnya bertambah terhunjam ke pertala bumi. Ya. Kalau penyair bikin prosa, tetap aja rasanya puisi. Ya, itulah. Dan Buya Hamka selalu menyebut dirinya penyair. Ya, beliau tidak pernah menyebut dirinya politisi. Ya, beliau bangga sekali menyebut dirinya seorang penyair, pengarang, ya, budayawan. Ya. Oleh karena itu majalah-majalah yang beliau pimpin selalu temanya kebudayaan, walaupun isinya penuh dengan Islam. Ya. Kenapa kebudayaan bisa penuh dengan Islam? Terjawab juga di artikel yang pertama ini. Jadi artikel pertama ini yang dimuat dalam edisi perdana Panji Masyarakat bisa dikatakan menceritakan kalau bahasa sekarang mission statement, ya, pernyataan misinya Panji Masyarakat. Ya. Kita lanjutkan. Kepercayaan dan keyakinan ini udah halaman kedua, ya. Halaman kedua. Kepercayaan dan keyakinan itu dipelihara baik-baik, diasah dan diasuh, dijadikan tujuan hidup. Sehingga akhirnya tidak lagi membelok kepada yang lain. Dan tidak berbilang. Tidak dua, tidak tiga, hanya satu. Di sini kepercayaan tadi mendapat saluran yang wajar. Itulah dia tauhid, keesaan kepercayaan, pemusatan kepercayaan,
bukan mencari-cari kepercayaan dari luar. Sebab kepercayaan telah ada dalam diri. Kewajiban kita hanya memelihara kepercayaan asli yang telah ada itu. Sehingga dibuka pintu seluas-luasnya buat berjuang mencari sendiri dalam arena hidup. Pedoman dalam mencari itu ialah akal murni kita tadi. Tuhan pun mengakui dalam merenangi hidup itu, kita akan tersilap, akan pernah salah, tetapi hal itu Tuhan maafkan. Sebab itu Tuhan bersabda, surat 4, nah ini ada kesalahan sedikit, bukan ayat 115 ya, tapi ayat 116. Surat An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidaklah dapat memberi ampun jika dia diperserikatkan dengan yang lain. Dan Tuhan akan memberi ampun kesalahan selain itu bagi barang siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang memperserikatkan Tuhan, memperserikatkan Allah dengan yang lain, sesungguhnya dia telah sesat. Sesat yang sangat jauh. Jika terlanjur ke dalam suatu jurang kesalahan, dapatlah dimaklumi. Sebab manusia terjadi daripada darah dan daging. Kumpulan akal sehat dengan nafsu angkara. Tetapi asal manusia tetap memelihara keesaan kepercayaan atau tauhid. Tidaklah akan terulang 2 kali berbuat salah yang serupa. Namun apabila istiqomah tetap ada, nilai jiwa akan bertambah naik. Sehingga Nabi Muhammad SAW berani memastikan dalam sabdanya, dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, tidaklah akan berzina seorang pezina, melainkan karena dia musyrik. Tidaklah akan mencuri si pencuri, melainkan karena dia musyrik. Itulah faedah istiqomah yang negatif. Ya. Jadi ini ternyata salah satu aspek istiqomah yang beliau garis bawahi, bahwa seorang mukmin yang soleh sekalipun sekali waktu berbuat salah. Tapi karena dia istiqomah, nah istiqomah bukan berarti nggak pernah salah. Istiqomah berarti terus kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi amantu billah tsumma istaqim. Kalau sudah beriman sama Allah, Allah tuh selalu ada, Allah tuh ya maha menerima taubat. Ya. Maka kita buktikan istiqomah kita, setiap kali kita salah, kita taubat lagi. Ya. Berapa kali pun salah, sebanyak itu pula kita taubat. Ya. Faedah yang amat besar lagi bagi jiwa di dalam menempuh hidup, karena adanya istiqomah, ialah hilangnya rasa takut dan hilangnya rasa duka cita. Takut dan duka cita adalah 2 hal yang menjadi penghalang besar dalam kemajuan hidup. Itulah duri, itulah batu penarung. Maka bersabdalah Tuhan, surat 41 ayat 30, surat Fussilat ya. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Tuhanku ialah Allah, lalu dia istiqomah dalam pendirian itu, akan turunlah kepada mereka malaikat. Supaya mereka jangan merasa takut dan jangan merasa duka cita. Dan beri kabar gembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan buat mereka. Tak mungkin ada rasa takut pada orang yang istiqomah. Kepada siapa takut? Adakah yang maha kuasa di dalam alam ini selain Allah? Adakah yang berkuasa menjatuhkan bahaya? Memberikan mudarat dan manfaat dalam lingkungan alam ini selain Tuhan? Adakah sesuatu yang berkuasa sendiri, bergerak dan berdiam di luar lingkungan kuasa Tuhan? Tidak ada. Yang ditakuti orang dalam hidup ialah melarat dalam hidup yang hanya sementara. Kemelaratan bukanlah kehilangan harta benda. Kemelaratan ialah apabila istiqomah itu yang hilang. Yang paling ditakuti orang ialah maut. Padahal luput dari istiqomah itu adalah lebih sakit dan lebih bahaya daripada maut itu sendiri. Al-fautu asyaddu minal maut. Ya. Ini kata-kata yang populer di kalangan para sufi, dan Buya Hamka adalah salah seorang tokoh yang sangat sering membahas tasawuf ya. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah tasawuf modern. Ya. Nah, beliau mengutip kata-kata al-fautu asyaddu minal maut, yaitu bahwa terluput dari Allah ya. Terluput dari Allah itu artinya lalai dari Allah ya. Lawannya lalai itu zikir ya. Zikir itu ingat, lalai itu lupa ya. Nah, kalau kata orang sufi, lalai dari Allah itu lebih jelek daripada mati ya. Al-fautu asyaddu minal maut. Dan satu waktu sangatlah mulia dan tinggi nilai harga maut itu. Ya, kadang-kadang maut itu mahal. Ya.
Al-mautu ayatul habis shadiq. Ya. Maut adalah alamat cinta yang sejati. Dan apa yang menyebabkan hati ditimpa duka, gundah gulana, muram durja? Kenapa hati sedih? Ya. Sebab merasa ada yang hilang. Yang dicari tidak dapat, yang tak dicari itu yang dapat. Yang diingini terlalu jauh, sedangkan yang tidak diingini terlalu dekat. Orang yang telah dahulu pergi ditunggu-tunggu juga, sedangkan orang yang belum datang ditungkasi. Sebab datangnya kedukaan adalah karena salah pasang. Meletakkan nilai kepada barang yang tidak bernilai, melupakan nilai dari yang sebenarnya bernilai. Cobalah pasang dan susun jiwa kembali. Kembali ke dalam istiqomah, niscaya terbukalah kembali hijab. Niscaya hilanglah bayang-bayang dari sesuatu yang tak ada hakikatnya itu. Yang menimbulkan takut dan duka adalah kesepian jiwa. Jiwa yang tidak mendapat teman karib. Maka siapakah teman karib yang lebih daripada Tuhan? Siapakah teman karib yang lebih daripada malaikat? Duduk sendiri pun kita ramai juga. Itulah faedah istiqomah yang positif. Jadi orang kalau istiqomah biasanya kita artikan istiqomah itu artinya istiqomah dalam amal. Ya. Tentu saja itu bagian dari istiqomah juga. Tapi yang dibicarakan oleh Buya Hamka adalah iman itu sendiri harus istiqomah. Kalau sudah beriman sama Allah, harus percaya sama Allah dan terus menerus percaya. Ya. Kalau orang istiqomah, maka dia nggak takut kepada yang lain. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, ada Allah. Dan tidak ada yang menguasai segala sesuatunya selain Allah. Kita nggak bisa cari tempat di mana Allah tidak berkuasa. Ya. Maka kadang-kadang, ini yang sering saya bahas belakangan ini, kadang-kadang orang salah membedakan mana benar, mana menang. Dikiranya yang menang itu benar. Atau dikiranya kalau benar pasti menang. Enggak. Menang itu adalah masalah duniawi. Kita bisa menang dengan cara curang. Kita bisa curangi pertandingan, lalu kita menang. Ya. Tapi pada hakikatnya kita salah. Dan kita nggak akan jadi benar. Ya. Yang dicari orang Islam adalah kita benar. Selama kita di jalan yang benar, menang dan kalah kita jalani saja. Ya. Para pahlawan, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol adalah orang-orang yang kalah. Kalah dalam peperangan. Tapi apakah mereka jadi tidak terhormat? Tetap terhormat. Dan mereka yang menangkap para pahlawan kita, mereka menang. Tapi tetap tidak mendapat kehormatan. Tetaplah mereka lah penjahat perangnya. Ya. Kemudian orang yang istiqomah tidak akan berduka. Karena nggak akan salah pasang. Ya. Tidak akan punya ekspektasi yang salah. Dia beriman sama Allah. Beriman sama Allah tidak hanya meyakini Allah itu ada. Bukan. Tapi meyakini keadilan Allah. Meyakini bahwa kita punya rizki, punya jatah rizki kita sendiri. Maka nggak usah gelisah melihat orang lain punya rizki. Dan rizki itu ujian. Belum tentu orang mendapat rizki, lalu nilai dia lebih baik di mata Allah. Belum tentu. Karena orang ini kaya, lalu dia lebih baik daripada yang miskin. Belum tentu. Kalau dia kaya tapi dia nggak pernah menginfakkan hartanya, maka dia nggak baik. Maka Allah memandang dia sangat buruk. Yang menimbulkan duka, satu lagi kata Buya Hamka adalah kesepian jiwa. Nah, kalau orang beriman sama Allah dan istiqomah, dia nggak akan kesepian. Ya. Karena dimanapun kita berada, walaupun duduk sendirian, tapi ramai juga kata Buya Hamka. Kenapa? Ada Allah, ada malaikat. Ya, kalau ada Allah, ada malaikat, ramai juga. Kalau ada malaikat berarti ada pengawasan, ada Allah, ada pengawasan juga. Ya. Maka Allah dan malaikat mencatat apa yang kita kerjakan dalam kesendirian kita. Itulah faedah istiqomah yang positif. Peliharalah bakal pertama itu dan istiqomahlah dengan dia. Supaya kita jangan merasa sepi sendirian dan jangan meraba-raba. Tuhan pun menyediakan jalan lurus yang akan kita tempuh. Kita ingin jiwa yang istiqomah mendapat jalan yang istiqomah pula. Siratal mustaqim. Akar katanya sama. Jadi jiwa kita istiqomah, jalannya pun harus jalan yang istiqomah, yang lurus. Maka datanglah wahyu ilahi.
diutuslah Jibril kepada Muhammad, dan diutuslah Muhammad kepada kita. Maka bersabdalah Tuhan dengan perantaraan Muhammad itu, surat 6 ayat 153, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah dianya. Dan janganlah kamu turuti jalan-jalan lain. Karena kalau demikian, niscaya akan berpecah belahlah kamu daripada jalannya yang asal. Itulah dia wasiat Tuhan kepadamu agar kamu terpelihara. Niat hati hendak istiqomah, dan Tuhan pun memang menyediakan jalan yang mustaqim. Perjumpaan kehendak kita dengan jalan yang disediakan Tuhan, itulah tujuan hidup yang sejati. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kalau ketemu kedua hal tersebut, nah itulah yang berkah yang luar biasa. Yang merepotkan itu adalah seperti yang Buya Hamka sebutkan tadi, salah pasang. Allah berikan kepada kita A, tapi hati kita masih pengen yang B. Kita belum ridho dengan pemberian Allah. Ya. Karena kita masih bertanya-tanya, apakah ini yang terbaik? Padahal yang tahu yang terbaik adalah Allah. Ya. Nah, jadi sampai kita menyerah kepada Allah, masih sulit kita hidup. Ya. Masih sulit, masih berat hidup kita. Kecuali kalau kita sudah menyerah kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Bukan sekedar percaya Allah itu ada. Yang tidak pernah sholat, saudara-saudara kita yang nggak pernah sholat, nongkrong di jalanan pun mungkin yakin mereka Allah itu ada. Ya. Tapi kita bukan hanya meyakini Allah itu ada. Allah dengan segala sifatnya itu ada. Bahwa Allah itu adil, Allah maha pengasih kepada kita. Bahwa Allah tahu yang terbaik. Ya. Bahwa Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ya. Untuk itu kita disuruh sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam memohonkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus itu. Kita mohon petunjuk, kita mohon hidayat. Agar sesuai kehendak kita dengan jalan yang disediakan Tuhan itu. Persesuaian itulah dia taufik. Mendapat hidayat dan taufik adalah mendapat laba kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan emas dan perak. Dengan harta dan benda, bahkan dengan langit dan bumi sekalipun. Sebelum kita mengecap keindahan di dalam surga yang dijanjikan, terlebih dahulu kita telah merasai nikmat surga dalam hidup ini. Walaupun di kiri kanan kita api belaka, itulah dia nikmat. Kalau teman-teman baca tulisan-tulisan Buya Hamka selalu tulisan aslinya ya. Kalau yang sekarang barangkali banyak yang ditulis ulang karena menyesuaikan dengan ejaan baru, ya, ejaan yang disempurnakan. Tapi tulisan aslinya beliau selalu menulis nikmat, ya, dengan tanda kutip satu, ya, bacanya pakai ain. Karena beliau pernah mengkritik kenapa dalam bahasa Indonesia ditulisnya nikmat. Nanti orang bisa membaca nikmat. Ya, nikmat itu kebalikan dari nikmat. Ya, nikmat itu ya rahmat Allah, kebaikan yang Allah berikan. Ya, nikmat itu musibah. Ya, harusnya nikmat. Ya, maka Buya Hamka selalu menulis nikmat. Ya, termasuk di artikel ini. Sebab itu maka setelah memohon diberi petunjuk jalan yang lurus itu, diiringi lagi dengan ucapan, jalan orang yang engkau nikmati ya Tuhanku, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Orang mendapat murka karena dia telah tahu jalan itu, tetapi tidak ditempuhnya. Orang menjadi sesat karena terlalu percaya kepada diri sendiri, sehingga lalai mendengarkan petunjuk. Jadi ada dua jenis manusia yang lain, yaitu yang tahu jalan yang benar tapi nggak mau ditempuh. Yang satu lagi tersesat karena dia lebih percaya pada dirinya sendiri, sehingga dia nggak mau mendengarkan petunjuk. Ya. Kalau kita orang-orang beriman, harusnya kita meminta kepada Allah taufik dan hidayahnya, sehingga apa yang kita inginkan sejalan dengan apa yang Allah kehendaki. Mencari persesuaian istiqomah pada diri dan mustaqim pada jalan, itulah perjuangan hidup kita. Jadi inilah perjuangan hidup kita. Seperti yang Buya Hamka sebutkan tadi, kadang-kadang kita ini berbuat kesalahan. Ya. Kenapa? Karena itulah bagian dari perjuangan hidup kita. Kita ini lagi mencari-cari gimana caranya supaya apa yang kita inginkan ini cocok dengan yang Allah kehendaki pada kita. Dan itu nggak mudah. Ya. Asal istiqomah tak pernah lepas, jalan itu pasti bertemu. Inilah pentingnya istiqomah. Ya,
Pokoknya kalau sudah salah, kembali lagi. Kalau sudah salah, kembali lagi kepada Allah. Kembali lagi. Lama-lama ketemu juga insya Allah. Kadang-kadang terasa haus dan dahaga, maka berpesanlah Tuhan dalam surat 72 ayat 16, masuk ke halaman ketiga. Apabila mereka tetap istiqomah menempuh jalan itu, pastilah akan kami beri minum mereka dengan air yang sejuk. Amantu billah, tsumma istaqim. Aku percaya pada Allah, kemudian pegang teguhlah. Tatkala pujangga, alim, filsuf, dan pemimpin Islam yang terkenal Haji Agus Salim masih hidup, beliau pakailah ini menjadi lambang pada stempelnya, lambang pada cap surat-suratnya. Pada pintu rumahnya di Jalan Teresia, dahulunya Jalan Haji Agus Salim yang sekarang, ya, jadi dulu Jalan Teresia, sekarang Jalan Haji Agus Salim, terpampang juga kalimat itu dalam bentuk yang lebih besar. Rahimahullah, Qul amantu billah, tsumma istaqim. Katakanlah aku percaya pada Allah dan pegang teguhlah pendirian itu. Dengan itulah kita hadapi segala persoalan dalam hidup ini. Dengan itu kita kibarkan panji kita. Kalimat itulah yang terlukis padanya. Dan dengan pendirian itu kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan itu kita jiwai seluruh kebudayaan dalam segala macam seginya. Dan dengan itu pula kita mencari pengetahuan dalam segala macam cabangnya. Itulah pangkalan tempat kita bertolak. Dan itulah pelabuhan terakhir tempat bahtera kita bersauh. Selesai. Jadi di bagian akhirnya, Buya Hamka ini kenapa saya mengatakan bahwa artikel pertama ini adalah semacam mission statement dari redaksi Panji Masyarakat. Beliau menjelaskan kenapa namanya Panji Masyarakat. Ya. Panji itu bendera ya, seolah-olah beliau sedang mengibarkan bendera. Inilah bendera istiqomah. Ya. Bendera iman dan istiqomah kita canangkan Panji itu, letakkan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa ditaruh bendera? Supaya orang tahu lokasinya. Di mana-mana bendera itu menunjukkan sesuatu. Ya. Bendera merah putih, maka Anda tahu ini wilayah Indonesia. Ya. Kita letakkan panji kita supaya orang tahu kemana dia harus mencari jalan. Supaya orang tahu di mana dia berada. Ya. Nah, dengan istiqomah ini, kita jiwai seluruh kebudayaan kita. Ya, itulah sebabnya Panji Masyarakat membahas masalah kebudayaan. Ya. Dan di sini pula kita melihat pendirian beliau. Ya. Dalam salah satu artikel lain, agak belok sedikit keluar dari artikel ini. Dalam artikel lain di edisi kesekian, saya nggak hafal ya, ada seorang tokoh penulis dari Sulawesi, ya, namanya Pak Aminullah Lewa ya. Nah, beliau menjawab pertanyaan, apakah agama bagian dari kebudayaan? Karena bagi orang-orang Barat, agama itu bagian dari kebudayaan. Ya. Nah, kata Pak Aminullah Lewa ini tidak demikian. Ya. Agama itu bukan bagian dari kebudayaan. Agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Yang baik itu adalah yang A, B, C, D, ini yang baik. Nah, bagaimana umat manusia mengekspresikan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan itu, itulah budaya. Oleh karena itu kita lihat ada suku-suku bangsa yang sangat mementingkan nilai-nilai tertentu, ya, maka dia menekankan lebih dalam hal itu. Itulah budaya. Itulah budaya. Ya. Kalau kita orang Minang, misalnya kita mengenal kata-kata apa? Syarat mengato, ada memakai. Ya. Syariat mengato, syariat menentukan, ya. Maka tugas adatlah memakainya. Gimana cara memakainya? Ya, bagaimana cara memakainya? Ya, misalnya sopan santun itu suatu hal yang baik. Ya, itu ajaran agama. Ya, ajaran agama. Kalau kata-kata Rasulullah misalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata-kata baik atau diam. Itu ciri orang beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, bagaimana adat Minangkabau mempraktekkan itu? Ya. Adat Minangkabau terkenal sekali dengan pantun-pantunnya, petitihnya, syair-syairnya, terkenal sekali. Ya. Ketinggian bahasanya, ya, itulah cara mereka mengekspresikan nilai kebaikan dari berkata baik atau diam. Ya. Jadi agama ini yang mewarnai budaya. Ya. Budaya itu tugasnya adat,
ya, adalah melaksanakan ajaran agama. Agama itulah yang paling aslinya. Ya. Nah, begitu diekspresikan ke berbagai suku bangsa, dia akan berbeda-beda. Karena ada suku bangsa tertentu yang punya nilai yang menekankan pada nilai tertentu. Nilai kita ini sama semua, ya, nilai kita sama semua. Tapi orang daerah tertentu lebih menekankan pada nilai ini tanpa mengabaikan nilai yang lain. Ya, misalnya dulu anak laki-laki kenapa harus disurau? Ya, ada nilai tertentu yang ditekankan di situ. Anak laki-laki harus mandiri, misalnya. Itu nilainya salah satunya, ya. Apakah di daerah lain tidak dikatakan demikian? Dikatakan demikian juga. Tapi mereka penekanannya nggak di situ. Nah, itu cara kita menekankan nilai, itulah tempatnya kebudayaan. Ya. Adapun menentukan nilai benar dan salah, itulah agama. Dan oleh karena itu orang Minangkabau nggak pernah, bukan nggak pernah, orang Minangkabau sekarang, ya, tidak lagi merasa kebingungan bagaimana menempatkan agama dengan adat. Ya. Agama di atas adat. Ya. Dulu adat kita juga ada hal-hal yang tidak sesuai. Ya. Tahun 52, Buya Hamka mengkritisi itu. Tahun 1952 terjadi majelis dari para tokoh-tokoh adat, ya, Urang Nanampe Jini, ya. Mereka berkumpul di Bukit Tinggi dan mereka merapatkan, ya. Ini ada nilai-nilai budaya dan adat kita yang masih belum sejalan dengan Islam. Lalu diapakan? Ya diubah, ya, diubah. Nah, ini yang pernah saya jelaskan juga, orang-orang nggak memahami bahwa orang Minangkabau itu tidak mengalami kerancuan lagi soal itu. Ya, bagi kita orang Minang udah jelas kalau adat ada yang salah, ya kita revisi. Ya, bukan agama yang kita sesuaikan. Ya, dan itu sudah terjadi dari tahun 1992. Ya, tidak selamanya seperti itu. Ya, kadang-kadang ada kesalahan praktek di lapangan. Ya, ada juga orang Minang yang tidak soleh, ada juga, kata siapa nggak ada. Ya, tapi kita sebagai orang Minang kita punya komitmen yang kuat. Ya, oleh karena itu adat itu, bahkan adat pun kalau perlu kita sesuaikan dengan agama, bukan sebaliknya. Ya. Nah, artikel Istiqomah ini saya baca bukan hanya untuk seremonial, karena ini adalah pertemuan pertama dan ini adalah artikel pertama di Panji Masyarakat, maka dibacakan sama-sama pertama, bukan. Tapi ini juga penambah semangat buat para pengurus Hamka sekalian bahwa kita ini perlu istiqomah. Dan istiqomah yang tadi disebutkan, istiqomah tuh nggak minta kesempurnaan. Ya, bukan berarti istiqomah, kan kemarin Hamka udah sebut vakum 2 tahun, berarti nggak istiqomah dong. Enggak, bagian dari istiqomah adalah sudah terbelok, kembali lagi. Ya, sudah terlalai, kembali lagi ke jalan yang benar. Itu bagian dari istiqomah. Ya, maka marilah kita perbarui istiqomah kita. Insya Allah kalau kita ingat Allah, kerja dakwah kita terasa lebih ringan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Daben. Fadol. Daben? Menghilang. Halo? Ya, silakan Daben. Udah ya, Sat? Nah. Udah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Sat. Barakallahu fikum. Terima kasih atas ulasannya yang bisa membakar kita, anak-anak muda Minang, untuk bangkit lagi, Sat. Semoga kita bisa istiqomah sesuai dengan karya Buya Hamka tadi untuk bisa mustaqim di jalannya. Ya, jadi kita buka itu, Sat. Tanya jawab apa gimana, Sat? Ya, halo. Silakan. Tanya jawab, jadi yang pakai emoticon aja ya?
Yang Itu ada yang angkat yang tangan kita nggak, Pak? on min itunya, Ada yang raise hand. voice-nya ya. Boleh dionin yang mau bertanya Nusana Hamka tentang Boleh bertanya, Ustadz? Aduh, Ya, katanya. Sebutkan nama. Bu Dewi ya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Ini saya berterima kasih sekali diizinkan bergabung di kajian ini. Ini merupakan sesuatu yang sangat kami harapkan selama ini. Bagaimana kita bisa membangun kembali marwah orang Minang begitu ya. Karena kita lebih banyak bernostalgia dengan para pendahulu kita yang hebat-hebat, yang belum bisa kita gantikan lagi gitu ya. Sehingga saya betul berterima kasih untuk grup ini. Semoga ke depan bisa kita perluas lagi. Nanti mohon izin apakah untuk berikutnya kita bisa ajak teman-teman yang lain gitu ya Ustadz ya. Ya. Orang-orang Minang yang lainnya, insya Allah banyak yang merindukan hal seperti ini begitu ya. Jadi karena faktanya di kampung kita sendiri itu keadaan anak-anak muda kita itu jauh ya, banyak yang sudah jauh dari adat basandi sarak basandi kita bulah gitu kan. Tapi faktanya ketika kita lihat hal-hal yang menyentuh akidah gitu ya, menyentuh adat basandi sarak basandi kita bulah, itu bergerak semua gitu ya, walaupun sehari-harinya mungkin sholatnya belang bentong gitu ya, mungkin juga kelakuannya ini, tapi begitu jantung hati akidah itu yang disenggol itu berontak semua gitu. Artinya saya merasa bahwa seolah-olah marwah agama, marwah itu adalah sesuatu yang seperti gen yang mengalir gitu ya di darah orang Minang begitu ya. Jadi itu satu potensi, mungkin itu potensi genetik orang Minang begitu ya, bahwa giroh Islam itu sudah mendarah daging namun tererosi oleh berbagai hal yang memang baik itu secara struktural di dunia memang untuk menggerus gitu ya, dan kita kurang waspada gitu. Nah, jadi saya hanya menyampaikan terima kasih. Ya, masih banyak pertanyaan ke depan. Mudah-mudahan media ini terus berlanjut dan saya berjanji akan mengajak lagi teman-teman untuk bergabung di sini supaya memang marwah kita sebagai orang Minang itu bisa bukan asobiah ya, karena yang sebetulnya itu adalah Islam yang menjiwai budaya orang Minang. Mungkin itu saja. Belum ada pertanyaan, cuma terima kasih dan semoga terus berlanjut. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini di chat ada Pak Fendi katanya. Halo. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, Ustaz, nama Fendi Rusya Putra dari Kota Padang. Oh, Masya Allah. Ya, di sini mau nanya gini, Ustaz.
pertama gini, fenomena di Minangkabau yang saya lihat hari ini adalah anak-anak muda Minang itu seperti kehilangan rasa bangga dengan Minangkabaunya gitu. Jadi ibaratnya kayak adat basandi syarak basandi kitabullah itu hanya jadi sebuah simbol, sebuah slogan, tapi tidak lagi menjadi suatu kebanggaan bagi anak Minang gitu. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya gitu kan supaya kebanggaan anak-anak Minang ini muncul lagi gitu sebagai seorang anak muda Minang. Dan yang kedua terkait masalah minimnya budaya ilmu nih di Minangkabau gitu, khususnya di kalangan anak-anak muda yang diskusinya itu lebih bangga ketika diskusi terkait dengan barat, pemikiran filsafat barat yang mengutamakan bebas berpikir bagi mereka, dan ketika kita bawa-bawa agama mereka bilang terlalu jumut, terlalu sempit pembahasannya dan jangan bawa-bawa agama. Mungkin itu aja Ustaz, dan aku kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab ya. Jadi menurut saya pribadi, pertama-tama perlu teman-teman ketahui, saya juga anak rantau ya. Saya anak rantau, saya dari kecil di Bogor. Dari kecil orang tua saya sejak menikah juga udah di Jakarta. Jadi saya numpang lahir di Jakarta, kemudian dari kecil di Bogor, tidak pernah hidup di kampung ya. Tidak pernah hidup di kampung halaman ya. Tapi bagaimanapun perasaan sebagai orang Minang tuh selalu tertancap ya. Nah, jadi ini perlu teman-teman ketahui bahwa apa yang terjadi pada orang Minang ini adalah putusnya sejarah. Ya, itu yang jelas. Ya, itu yang saya rasakan ketika saya menulis tesis tentang Buya Hamka. Saya sendiri nulis tesis soal Buya Hamka, awalnya saya nggak tahu apa-apa soal Buya Hamka. Sama sekali nggak tahu apa-apa. Ya, hanya saja menarik karena waktu itu ada sebuah perdebatan di Surat Kabar Republika. Ya, jadi kata-kata Buya Hamka ini dikutip oleh Pak Syafi'i Ma'arif. Ya, dan kemudian setelah itu banyak kritik kepada Pak Syafi'i Ma'arif. Kenapa? Karena cara pengutipannya aneh. Seolah-olah Buya Hamka membenarkan semua agama. Lalu saya selidiki, ternyata memang cara pengutipannya salah. Ya, kalau kita mencari kesimpulan, harusnya cari di akhir tulisan kan? Ya, di akhir tulisan ada kesimpulan. Tapi Pak Syafi'i Ma'arif mengutipnya di tengah. Ya, sementara kita tahu Buya Hamka kalau bicara muter dulu, dia nggak langsung to the point, dia akan berputar dulu. Ya, nah kalau kita berhenti di putarannya, maka kesimpulan kita akan salah. Ya. Nah dari situ saya melihat ternyata pemikiran Buya Hamka itu luar biasa, ya sangat mendalam. Tafsir beliau terhadap ayat ke-62 surat Al-Baqarah itu sangat paling bagus menurut saya. Ya, paling jelas sekali. Nah, kemudian ketika saya mengerjakan tesis, maka mau nggak mau saya mencari buku-buku bekas karya-karya beliau karena belum diterbitkan ulang di Indonesia. Ya. Nah, yang ironisnya adalah ketika saya pergi ke Singapura, ternyata buku-buku Buya Hamka berrak-rak, ya, semua judulnya ada, ya, masih dicetak ulang oleh mereka. Ya, jadi Indonesia ketinggalan sekali, ya, dan orang Minang pun ketinggalan. Dan yang menarik setelah selesai tesisnya saya diundang ke kampung, disuruh ngisi di kajian di Padang, di Bukit Tinggi. Ya, banyak orang yang bercerita, anak-anak kami aja nggak kenal Hamka sejauh ini, kata mereka gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa memang kita ini putus dari sejarah. Ya, jadi kalau ada kehilangan kebanggaan terhadap Islam itu nggak terjadi dengan sendirinya. Ya betul, bahkan tadi seperti dikatakan oleh Bu Dewi bahwa secara genetik orang Islam, orang Minang nih girohnya kuat, ya, secara genetik, ya. Tapi dalam pendidikannya, ya, mereka terputus dari sejarahnya. Berapa banyak yang masih baca tulisan Buya Hamka? Ya, berapa banyak? Ya, itulah kenapa saya punya inisiatif nih, daripada kita berdebat, ya, daripada kita berdebat macam-macam, ya, kamu harus bangga sama Islam. Gak bisa dipaksa begitu. Ya, pemaksaan seperti itu nggak akan terjadi. Nah, oleh karena itu daripada kayak tadi ya ada yang bilang kalau bawa agama itu jadi jumud, ya daripada bicara begitu lebih baik saya bacakan saja tulisan Buya Hamka. Ya. Nah, silakan Anda mengatakan ini jumud apa enggak. Ya. Buya Hamka Panji Masyarakat seperti saya bilang tadi, Panji Masyarakat era 59 sampai 60 itu lebih berat daripada semua majalah Islam zaman sekarang. Ya. Tidak ada artinya zaman sekarang. Yang zaman dulu mereka udah bicara soal soal filsafat barat. Mereka sudah bicara bagaimana menghubungkan antropologi dengan Islam. Mereka udah bicara masalah kedokteran, hubungan kedokteran dengan Islam. Islamisasi ilmu
yang dibicarakan di Malaysia dari tahun 70 Profesor Naqib Alatas sudah dibicarakan di Panji Masyarakat tahun 59. Ya, jadi ini sangat berkualitas sekali. Ya, kita ini terputus dari sejarah. Salah satu alasan terputus dari sejarah, kalau kata almarhum Pak Mestika Z, ya, ini beliau sejarawan dari asli orang Minangkabau. Ya, beliau kebetulan saya lagi kuliah S3 ilmu sejarah, makanya saya tahu bacaan-bacaan buku-buku beliau ya. Beliau pernah menulis efek dari PRRI dulu, dari masalah PRRI, ya PRRI itu kan kalau menurut Pak Lerisa ini ketua Departemen Ilmu Sejarah dulu di UI ya. Pak Lerisa nulis buku, dalam buku itu dia mengatakan PRRI itu nggak pernah berniat memberontak. Mereka nggak punya niat mendirikan pemerintah baru. Hanya saja mereka aksi protes karena pusat tidak adil kepada lokal, kepada pemerintah lokal. Ya, itu satu. Kedua, karena pusat terlalu dekat dengan komunis. Ya, nah itu masalahnya. Nah, bukti bahwa mereka nggak siap berperang adalah ketika pemerintah pusat nyerang Sumatera Barat, PRRI itu nggak siap sama sekali. Ya. Duit biasa kali. Tolong panitia di mute semua ya, kecuali saya. Kita tahu kalau rumput datang hari ini. Sama si halo, panitia, pengurus, tolong bantu. Ya, makasih. Ya, jadi efek dari PRRI itu efek dari kejadian PRRI itu adalah orang Minang merasa terinjak-injak martabatnya. Mereka merasa dirinya orang kalah dan mereka bahkan diintimidasi oleh seluruh Indonesia. Makanya kita lihat, mohon maaf nih kalau ada yang termasuk korbannya ya, banyak ada generasi Minangkabau yang namanya sangat tidak Minangkabau. Ya, kalau nama saya Akmal Syafril, orang Minang dengar nama Syafril udah pasti tahu lah ya. Tapi ada orang-orang Minangkabau yang namanya malah Jawa ya. Kenapa? Itu salah satu alasannya supaya bisa masuk PNS ya, dulu begitu ya. Karena mereka tertekan menjadi orang Minangkabau. Nah, oleh karena itu kebanggaan jadi orang Minang itu betul-betul pernah ya, mungkin Fendi nggak merasakan ini. Saya juga generasi saya juga nggak merasakan itu ya. Tapi generasi di atas kita, para orang tua kita ya, merasakan betul rasanya diintimidasi jadi orang Minang ya. Nah, disitulah terputus sejarah ya, terputus sejarah. Kita nggak bangga lagi jadi orang Minang, kita nggak pelajari lagi sejarah kita malu dengan tokoh-tokoh kita karena tokoh-tokoh kita banyak terlibat PRI ya, dan buku pelajaran mengatakan PRI itu memberontak. Ya, padahal Ketua Departemen Ilmu Sejarah, itu makanya tadi saya tekankan ya, Ketua Departemen Ilmu Sejarah UI pernah bikin buku soal PRRI dan menyimpulkan PRRI itu aksi protes, gerakan protes. Makanya mereka nggak siap berperang. Mereka nggak niat perang, tiba-tiba kota-kota di Sumatera Barat dibom. Ya, dan itu efeknya besar. Ya, itu efeknya. Nah, kita sekarang lagi, ya kalau orang menyebutnya membangkit batang terandang ya, kita sekarang lagi berusaha membangkitkan itu kembali. Ya. Nah, saya nggak pakai cara-cara lain, lebih baik kita langsung baca saja pemikirannya. Ya, bangga nggak dengan pemikiran yang seperti ini? Bangga nggak dengan cara Buya Hamka bercerita yang sangat indah, kata-katanya bagus, poinnya dalam sekali. Ya, kalau hanya bilang istiqomah lah, ya, jangan tinggalkan sholat. Nah, itu sih anak kecil juga tahu istiqomah dalam arti itu. Tapi ini istiqomahnya dalam sekali. Ya, istiqomahnya bicara bagaimana rasa duka manusia kita ini berlebihan dalam berduka karena kita nggak cocok, keinginan kita sama kehendak Allah tuh nggak cocok. Ya. Tapi kalau kita cocokkan, Masya Allah, ya ridho kita sama Allah. Ya, itu canggih sekali. Dengan artikel yang hanya 2 halaman lebih sedikit, ya, Buya Hamka bisa menjelaskan itu. Dan bahkan dalam paragraf terakhir, Buya Hamka bisa menjelaskan bagaimana agama dan budaya. Ya, nggak banyak orang bisa begitu. Ya, nggak banyak. Ya, saya yakin kalau kita mohon doanya dan mohon provokasinya kepada pengurus Hamka nih ya, supaya kita melakukan kajian ini rutin ya. Kalau kita sering membaca tulisan-tulisan Hamka lagi, lama-lama kita pinter deh insya Allah. Benar-benar ini tulisannya Buya Hamka tuh membutuhkan penelaahan yang agak mendalam. Ya, dia nggak bisa dibaca sekali lewat saja. Ya, mohon diprovokasi pengurusnya supaya tetap istiqomah ya. Fadol, mungkin dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya. Assalamualaikum. Ini boleh langsung ngomong aja atau sesuai, karena di chat sebenarnya kayaknya banyak yang nanya sih Ustaz. Kita selang-seling dulu deh. Dari yang ini dulu boleh nggak apa-apa bicara langsung.
Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya, panitia atau dan Ustadz dan semua teman-teman di sini. Saya sama kayak Bu Dewi tadi ya, saya sangat senang sekali menemukan forum ini. Saya anak muda, ya mungkin masih bisa dibilang muda. Mulai jatuh cinta dengan karya Hamka ketika baca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sampai pelan-pelan membaca nggak cuma karya sastranya, tapi mulai membaca buku-buku agamanya, walaupun masih sangat sedikit dibandingkan dengan semua karya yang pernah beliau tuliskan gitu. Nah, sedikit background seperti yang Ustadz tadi bilang juga, Ustadz kan anak rantau ya. Saya pernah sih beberapa tahun tinggal dan besar di Padang. Orang tua saya asli semua orang Minang. Cuman saya memang banyak merantaunya sampai saat ini sudah berkeluarga dan saya tinggal di Pulau Jawa. Yang saya rasakan ketika saya ingin sekali gitu berkolaborasi sama teman-teman, sama sesama anak muda Minang, tapi saya merasakan beberapa kendala. Nggak tahu ya, ini mohon maaf sekali kalau misalnya salah, tapi saya merasa kita sesama orang Minang itu justru malah susah koordinasinya gitu. Kadang kalau saya melihat Buya Hamka dengan karyanya, mohon maaf kalau saya salah tafsir atau gimana, Buya adalah orang yang sangat, maksudnya kita tidak meragukan ilmu agamanya, tapi juga tidak pernah anti kritik. Jadi tidak menganggap bahwa ilmu agama itu bertentangan dengan kritisisme atau ilmu-ilmu kayak budaya dan lain-lain gitu, bahasa, budaya, segala macam tuh itu semua sebenarnya seiringan sejalan gitu. Tapi yang saya rasakan banyak dari kita yang agak takut untuk menggunakan sudut pandang kritik gitu. Misalnya Buya aja sempat mengkritik adat Minang yang tidak sejalan dengan agama Islam. Tapi kenapa kita ketika ada forum saat ini rasanya susah menerima kritik, padahal tujuannya membangun gitu dan kembali lagi ke agama sebetulnya gitu. Itu kan forum diskusi yang sebenarnya sehat gitu. Ya. Nah, karena saya belum banyak baca buku Buya Hamka, mungkin Ustadz bisa sharing, ada nggak ya pandangan-pandangan Buya Hamka terhadap ya gitu, bagaimana kita bermasyarakat, beragama tetapi juga tidak anti kritik misalnya, atau supaya kita sebagai ya generasi muda Minang itu tetap bisa saling bersama lah gitu untuk membangkitkan semangat Buya Hamka lagi gitu. Itu sih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, boleh di-mute lagi. Kalau ada yang masih ini, buka biar nggak terganggu. Ya, pertama-tama alhamdulillah ya banyak orang mengenal Buya Hamka dari tulisannya. Ini bukan dari pertanyaan tadi ya, tapi dari apa yang dibicarakan tadi. Saya ingin mengomentari sedikit. Banyak orang mengenal Buya Hamka dari novel-novelnya. Ya, novelnya bagus sekali, novelnya indah sekali, romantis sekali. Tapi saya ingin katakan bahwa sangat rugi kalau kita kenal Buya Hamka hanya dari novelnya. Kenapa? Kalau kita teliti karya-karya beliau, timeline-nya, waktunya. Nah, semua novel beliau ditulis sebelum kemerdekaan. Paling jauh adalah zaman revolusi fisik. Revolusi fisik itu 45 sampai 49 atau sampai 50. Ya, sampai konferensi meja bundar. Ya, sampai di situ beliau nulis novel. Ya, sampai di situ. Tidak pernah ada novel beliau tahun 60, 70, nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena kalau menurut saya pribadi, ya, Buya Hamka ini memang ketertarikannya pada sastra. Ya, memang dia suka sekali dengan sastra. Ya, walaupun dia dari dulu dia levelnya sudah ulama, ya, sudah dai gitu ya, tapi dia sangat tertarik sama sastra. Nah, tapi ada satu hal dalam hidup beliau, yaitu beliau berdiri di sebelah raksasa, kalau istilah saya. Siapa raksasa di sebelah beliau? Ayahanda beliau, Haji Rasul. Haji Rasul ini ulama besar banget, ulama yang sangat hebat, besar sekali. Antum kalau kita berdiri di sebelah raksasa, kita kelihatan apanya? Kelihatan bayangannya doang. Ketutupan bayangan kita. Ya, maka Buya Hamka dulu semasa Haji Rasul masih hidup, karya-karya beliau tuh kalau kita bikin grafik gitu ya, grafik dari kontennya, dari muatan isinya, ya, karya-karya beliau sebelum kemerdekaan itu ya segini, nggak bisa naik, ya. Tapi begitu Haji Rasul sudah wafat, Buya Hamka itu langsung melesat, ya. Kenapa? Raksasanya udah nggak ada. Ini bukan berarti mengatakan bahwa Haji Rasul menghambat Buya Hamka, bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi memang sulit untuk tampil
Kalau di sebelah kita ini ada orang hebat banget gitu. Ya, susah. Ya, saya juga nggak mungkin ngisi kajian kalau Bu Hamka masih ada. Ya, ngapain ngisi dengerin saya? Ya, buat apa? Ya, kalau ada beliau ya beliau aja yang ngomong. Saya diem aja. Ya, kita jadi pendengar saja semua. Ya, jadi memang sulit gitu ya. Nah, rugi sekali kalau kita kenal Bu Hamka. Kenapa? Karena klimaks pemikiran itu masih jauh sekali. Ya, begitu tidak ada Haji Rasul, Buya Hamka tuh langsung jadi tokoh-tokoh besar. Nanti kapan-kapan kita bicarakan bagaimana beliau langsung jadi tokoh Sumatera Barat nomor 1, ya sampai beliau jadi ketua Front Pertahanan Nasional. Nah, apalagi tuh FPN. Banyak yang nggak tahu beliau pernah punya peran besar dalam hal itu, dalam mengumpulkan laskar-laskar pribumi untuk melawan agresi militer Belanda. Itu tugasnya Buya Hamka loh. Ya, Buya Hamka itu bukan penulis, bukan penyair doang. Ya, tapi beliau bisa mengumpulkan laskar pribumi Minangkabau. Itu dahsyat sekali. Ya. Jadi kalau sudah sering membaca novelnya, cobalah kita pelajari buku-buku beliau yang lain. Ya, Insya Allah kita akan lihat betapa beratnya pemikiran beliau tuh. Ya, kelas beratnya ya kita lihat. Kalau novelnya itu ringan-ringan saja. Ya, Insya Allah gitu ya. Bahkan dalam soal novel, ya ada beberapa sastrawan yang bukan mengkritisi, mengomentari Buya Hamka ini lucu. Dia filsuf, dia ulama, dia mufasir, pemikirannya berat-berat. Giliran nulis novel, novelnya selalu ceritanya tentang rakyat jelata, tentang suatu hal yang semua orang bisa mengerti. Ya, kenapa? Kalau kata Profesor Ateu itu kritikus sastra ya, kata beliau justru karena dia aslinya guru. Ya, karena dia aslinya ulama, dia pengen pesan itu nyampe ke semua orang. Nah, jadi bikin novel jangan berat-berat, nggak ada yang ngerti ntar. Ya, bikin novel yang ringan-ringan, ceritanya semua orang mengerti. Ya, kita kalau baca novelnya Buya Hamka nggak ada yang nggak ngerti deh. Ya, semuanya ceritanya tentang rakyat jelata, nggak ada yang tinggi-tinggi, ada yang berat-berat, nggak ada. Ya. Sorry. Kemudian ini malah menjawab pertanyaannya baru belakangan ya. Buya Hamka adalah tokoh yang sangat terbuka sama kritik. Saya bisa katakan itu. Kenapa? Karena di semua majalah yang beliau pimpin, ya, selalu ada polemik dan dibiarkan. Ya, ada polemik. Artinya apa? Artinya begitu ada yang mengirim artikel lagi, saya kurang setuju dengan prasaran dalam artikel di edisi kesekian sebelumnya gitu ya. Dimuat selalu di pedoman masyarakat begitu, di Panji Masyarakat begitu, di Gema Islam juga begitu. Termasuk yang mengkritik beliau. Dan bahkan saya pernah membaca ada yang mengkritik beliau lalu memuji beliau. Kenapa? Karena beliau bisa nerima kritik dengan cantik. Ya, itu. Siapa yang mengkritik beliau? Pak Deliar Nur. Pak Deliar Nur padahal kemana-mana selalu bilang saya ini muridnya Hamka gitu ya. Tapi suatu hari saya mengkritik Buya Hamka. Ya, lalu Buya Hamka dikritik begitu. Buya Hamka ngapain? Buya Hamka datang ketemu dia. Lalu bilang apa? Saya ini nggak sekolah kayak kamu. Ya, tolong tunjukin lagi salahnya di mana. Wah, langsung Deliar Nur. Maaf Buya, maksud saya nggak ngejelekin. Saya cuma nunjukin salahnya di mana. Antum yang nulis. Ya. Kita yang nulis kan kalau menjadi kritikus lebih mudah kan, ya melihat di mana salahnya itu lebih mudah, gitu ya, ketimbang menyusunnya. Maka kata Pak Deliar Nur, antum yang menyusun, ya saya hanya menunjukkan kekurangannya saja, ya sampai dipuji seperti itu, ya karena Buya Hamka sangat terbuka dengan kritik, ya sangat terbuka. Beliau ditunjukin salahnya senang sekali, nggak masalah, ya. Nah itu menurut saya butuh kedewasaan yang luar biasa, ya. Nggak mudah lah, ya pasti nggak mudah buat semua orang gitu ya. Ini yang komentarin juga belum tentu bisa gitu ya. Mungkin kita lanjutkan dengan yang di chat ya di chat karena udah banyak nih ya. Bagaimana konsep istiqomah dikaitkan dengan hubungan kesesama manusia? Ya sebenarnya manusia kalau ini jawaban saya ya, bukan jawaban Buya Hamka berarti ya. Ya kalau menurut saya konsep manusia yang harus kita pahami nomor 1 adalah manusia itu adalah hamba Allah. Manusia itu ciptaan Allah, makhluknya Allah. Jadi sebenarnya ketika berhadapan dengan manusia, kita setengah berhadapan dengan Allah juga. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini. Kalau Anda punya sebel sama kucing tetangga, lalu kucing itu kita tendang, kira-kira kucingnya bisa balas nggak? Nggak bisa. Tapi kalau yang punya tahu, bisa berantem kita. Ya, kalau dia tahu kucingnya kita tendang, bisa ribut. Ya, nah itu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau zolim sama orang, ya, mungkin orang itu nggak bisa balas sama kita karena dia status sosialnya lebih rendah, karena dia bawahan kita, karena dia lebih lemah, ya, karena dia anak kecil. Tapi ingat-ingatlah bahwa ada pemiliknya. Ya, pemiliknya adalah Allah. Apakah Allah ridho antum perlakuan dia seperti itu? Itu pertanyaan kita. Nah, karena istiqomah ini kan tadi berkaitan dengan iman.
percayalah sama Allah, imanlah sama Allah, lalu istiqomah, ya. Maka itu juga bisa kita praktekkan kepada sesama manusia, ya. Jadi begitu kalau kita istiqomah dengan iman kita, maka kita ingat Allah dalam segala sesuatu. Kita berhadapan dengan orang, ingatnya Allah juga, ya. Lihat kata-kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, berkata baik atau diam. Jadi berkata baik atau diam itu nggak ada urusannya sama siapa kita berhadapan. Oh tapi dia orangnya nyebelin Ustaz. Nggak relevan. Yang relevannya adalah lidah kamu itu dikasih sama Allah. Ingat itu. Jadi jangan dipakai buat melaknat-laknat, buat kata-kata kotor, bukan buat itu. Ya, kita nggak perlu mengingat dianya siapa. Kita cuma perlu mengingat ini punya siapa. Ini siapa yang ngasih. Gitu. Lidah ini siapa yang ngasih. Dia punya siapa? Dia makhluk Allah. Ya, walaupun dia ngeselin, kita nggak boleh zolim sama dia. Ya, jangan tiru kejelekan dia. Kalau dia jelek ya bukan urusan kita. Ya, kita tetap jadi versi yang terbaik. Ya, Buya Hamka memaafkan banyak orang. Ya, dari Pak Yamin, Muhammad Yamin, Pramudia Anantatur, sama Soekarno, semuanya dimaafkan. Ya, padahal kezolimannya nggak tanggung-tanggung. Ya, kapan-kapan kita bahas. Ntar jadi panjang lagi jawabannya. Ya. Saya sebagai anak muda yang lahir di rantau sama dong. Tidak tahu tentang petata petiti Minang. Bagaimana cara Ustadz agar kami ini tahu tentang hal tersebut. Nah, saya juga nggak tahu banyak. Ya, tapi kita tahu karena kita belajar. Karena kita membiasakan lagi. Ya paling. Apa Ustaz? Ya, maka. Lanjut sampai sore Ustaz. Apa sampai setengah 2? Jangan sampai sore lah. Tadi kan jadwalnya kan 14.30 Ustaz. Oh iya. 14.30. Kita cukupin lagi aja Ustaz. Nanti kita ini dah pengurusnya biar lebih semangat lagi buat siap bikin ini yang satu lagi tanggung sekalian ya, satu lagi nih udah keburu dibaca soalnya ya. Apa sekalian kesimpulannya Ustaz? Oh iya boleh ya. Tidak tahu tentang petata petiti Minang, bagaimana cara Ustaz agar kami tahu tentang hal tersebut. Saya juga nggak tahu ya. Mungkin kalau menurut saya ya ada buku-bukunya, ada buku-buku yang memuat pepatah-pepatah Minang yang bisa kita pelajari, bisa aja. Tapi kalau dari pengalaman saya belajar dari buku dari daftar seperti itu rasanya sulit. Ya, lebih baik kalau kita membaca bukunya lagi, membaca karya-karya tokoh-tokoh Minang zaman dulu, karena itu pepatah petiti itu sering muncul gitu ya dalam tulisan-tulisan mereka. Ya itu betul-betul digunakan. Bukan hanya digunakan ketika bebalai pantun gitu ya, nggak cuma itu, tapi betul-betul digunakan dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi kalau kita baca saja tulisan-tulisan Buya Hamka zaman dulu, Pak Nasir, ya, itu biasanya muncul-muncul aja tuh. Ya, sekali waktu muncul, dan kita insya Allah ya selera itu kan berubah. Ya, selera itu kan berubah kalau kita banyak membaca buku-buku tulisan-tulisannya Buya Hamka, karena beliau nilai sastranya tinggi sekali. Ya, nilai sastranya tinggi. Ya, dan hebatnya bahasa itu mencerminkan isi kepala kita. Ya, bahasa itu keluar dari lidah kita, dari tulisan buah tangan kita, tapi dia mencerminkan isi kepala kita. Jadi kalau kepala kita nih isinya baik-baik, yang keluar pasti baik-baik. Ya, keluar baik-baik, pasti berkualitas yang keluar, gitu ya. Nah, dengan banyaknya kita membaca karya-karya berkualitas, ya, maka insya Allah yang keluar adalah kata-kata yang berkualitas juga dari lidah dan dari jari kita. Ya, nah ini yang berusaha kita kembalikan lagi tradisi ilmu kita, ya. Ya kita membaca seperti saya bilang di pertanyaan dia sebelumnya tadi, bahwa kita ini terputus dengan sejarah. Ya, maka sekarang kita coba sambungkan kembali. Ya, kita coba sambungkan kembali. Minangkabau itu nggak cuma soal tenggelamnya kapal Van der Weyck gitu ya, tenggelamnya kapal Van der Weyck ketika digarap sama orang bukan Minang. Ya, dulu kan filmnya banyak kritik ya. Banyak kritik terhadap filmnya. Ketika diterbitkan, ketika dirilis malah orang Minang mengkritisi. Ya, kenapa kayak begitu penggambarannya? Padahal dalam novel nggak begitu. Ya, kenapa? Karena yang menggarap bukan kita. Ya, yang menggarap bukan kita. Jadi rasanya nggak sama. Ya, rasanya tidak sama. Seleranya nggak sama dan tidak terasa itu karya Buya Hamka jadinya. Ya, walaupun memang membuat novel jadi film itu biasanya ada masalah gitu ya. Memang selalu nggak bisa persis sama. Ya, tapi harusnya masih terasa lah, ya, masih terasa ruhnya gitu ya. Nah, kita sedang berusaha mengembalikan sejarah kita, mengembalikan selera kita orang Minang, gitu ya.
bahwa kita ini punya pendahulu yang dahsyat sekali. 100 buku, 100 judul, ya 100 judul. Tafsir Al-Azhar itu 1 judul, ya padahal bukunya 1 rak tuh, tapi itu 1 judul, itu baru 1, ya masih ada yang lain. Tadi saya lihat ada pertanyaan juga Tafsir Al-Azhar diterbitkan oleh Singapura, di Indonesia juga ada, ya tapi di Singapura tuh nggak pernah berhenti. Di Indonesia baru mulai terbitkan lagi karya-karya Buya Hamka 3 tahun terakhir kalau nggak salah, ya oleh Gema Insani Press, ya bukan iklan, tapi memang kenyataannya begitu. Ya dan Republika juga, penerbit Republika juga nerbitin beberapa judul ya. Ya ini perkembangannya alhamdulillah ya. Tapi sebenarnya kita agak terlambat. Kenapa? Karena Singapura dan Malaysia lebih menaruh perhatian pada tokoh Buya Hamka, ya. Tapi sekali lagi Hamka yang kita sekarang ikuti kajiannya itu bukan tentang Buya Hamka. Ya, Halako anak Minangkabau. Sebenarnya kita bahasan kita bisa banyak, bisa macam-macam. Ya, Hamka tuh baru 1. Ya, baru 1. Jadi kebayang nggak? 1 aja kita belum beres. Ya, yang 1 ini aja kita belum bisa mewarisinya, belum bisa, belum pantas jadi pewarisnya. Kita sedang memantaskan diri kita. Ya, mudah-mudahan ke depannya sekali lagi saya minta bantuan teman-teman semua, dukungannya, doanya, dan provokasinya kepada para pengurus supaya bisa lanjut lagi. Saya tutup dengan sedikit kesimpulan bahwa istiqomah itu sekali lagi bukan berarti kesempurnaan. Kalau istiqomah artinya kesempurnaan amal, maka kita nggak akan ada yang istiqomah. Ya, nggak akan ada di antara kita yang layak disebut istiqomah. Pasti iman itu naik turun, hati terbolak-balik, manusia tempatnya lupa. Maka kalau itu pengertian istiqomah, nggak ada yang istiqomah. Ya, tapi istiqomah itu termasuk adalah yang disebut istiqomah adalah kita selalu kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Orang istiqomah bukannya nggak pernah salah, tapi begitu salah dia kembali. Begitu dia tidak konsisten, dia konsistenkan kembali. Ya, begitu dia takut, dia beranikan diri karena ingat Allah. Jadi bukan tidak takut. Ya, orang berani itu karena dia pernah merasakan takut. Ya, kalau dia nggak merasakan takut, itu bukan berani namanya, itu nekat atau kurang berpikir, ya kurang berakal. Ya, loncat saja dari jembatan. Kenapa? Karena nggak mikir, bukan karena berani. Ya, orang berani nggak begitu, ya lain. Ya, kita takut tapi kita ingat Allah maka kita berani. Kita sedih karena kita lupa sama Allah, kemudian kita ingat Allah, kita gembira lagi. Kita kesepian, kita ingat Allah, kita nggak merasa kesepian lagi. Nah itulah istiqomah. Ya, dan insya Allah kunci dari istiqomah seperti kata Buya Hamka tadi, kita minta kepada Allah taufik dan hidayahnya. Oleh karena itu dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW, dikatakan bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu, di atas agamamu. Ya, Nabi saja berdoa begitu, maka pasti kita lebih layak lagi berdoa begitu. Ya, kita layak berdoa minta maaf pada Allah supaya kita diberikan istiqomah, tetap di jalan yang mustaqim. Jalan yang mustaqim, hatinya istiqomah, cocok. Ya, dan mudah-mudahan dengan itu kita nggak lagi merasa takut, tidak lagi merasa duka cita. Tapi itu semua nggak akan terjadi dalam semalam. Ya, kita harus berlatih terus sampai keinginan kita sesuai sama kehendak Allah. Ya, nggak ada yang bilang mudah, ya, tapi insya Allah bisa dilakukan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada diskusi-diskusi berikutnya. Bila taufik dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kita tutup aja. Untuk info selanjutnya kegiatannya di grup WA aja ya pada di sana. Jadi jangan keluar dari grup WA yang kita daftarin tadi. Nanti ada info lagi. Jadi udah ya, kita tutup aja. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang tidak terakomodir pertanyaannya, tentunya nanti kita mungkin di nextnya akan lebih maksimal lagi. Yaudah kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih admin, terima kasih Ustadz. Sama Bu.
Udah Giri di close aja ya udah Giri. Siap. Yang kelima. Terima kasih Admin, terima kasih Ustadz.